Selamat bertemu kembali di video kuliah Matematika 2A. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan parameter dan kalkulusnya, yaitu turunan dan juga integral. Nah, sebelum saya memperkenalkan mengenai persamaan parameter, perhatikan kembali pelajaran yang sudah kita kenal di SMA, yaitu mengenai gerak peluru. Ya. Jadi di sini peluru katakanlah ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dengan sudut alfa begitu. Ya, maka peluru itu akan mengikuti lintasan yang merah ini. Ya, bola pelurunya lebih baik berbentuk bola. Nah, sekarang nanti kita akan melihat gerak ini lebih sederhana, yaitu dengan cara melihat dua buah bola yang bergerak di sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti kalau ada satu gerak bola di saat ini, kita memandang bahwa bola di sumbu X ini itu berada di sini. Dan bola di sumbu Y itu akan berada di sini. Ya, demikian seterusnya. Nah, di situ terlihat adanya bola yang bergerak di sumbu X dan juga bergerak di sumbu Y. Dalam hal dia bergerak di sumbu Y, itu dia naik ke atas, terus kemudian turun ke bawah. Tetapi yang bola di sumbu X ini akan terus bergerak ke sana. Ya. Nah, kalau seandainya ini gedung, di atas gedung, maka peluru itu akan ke bawah. Di sini tentu peluru yang ini atau bola yang di sini dia akan turun ke bawah. Ini benda yang ada di sumbu Y. Nah, berikut gambar yang lebih jelas mungkin keterkaitan antara bola yang sebenarnya dengan bola yang diimajinasikan bergerak pada sumbu X dan di sini gerak pada sumbu Y. Nah, jadi kalau seandainya dia dengan kecepatan V0, dengan sudut alfa, maka bola yang berada di sumbu X itu mempunyai kecepatan V0 cos alfa, dan karena tidak ada pengaruh yang lain, maka dia hanya bergerak horizontal dengan kecepatan yang tetap. Oleh karena itu, dalam T detik, dia akan berada di posisi V0 cos alfa kali T. Nah, sedangkan yang di sumbu Y, ada pengaruh gravitasi. Ya. Jadi dengan asumsi ke atas itu positif, maka gravitasi itu negatif. Ya. Nah, jadi pada saat naik ke atas, benda dipengaruhi oleh gravitasi. Oleh karena itu kecepatannya makin turun. Pada saat tinggi tertentu dia akan turun lagi. Ya. Dalam hal dia sekali lagi ini gedung, maka dia akan turun terus sampai ke bawah mengikuti gerak dari bola yang sebenarnya. Nah, parameter ini juga dipakai untuk misalkan lingkaran. Jadi benda merah itu adalah benda yang sebenarnya bergerak sepanjang lingkaran. Kemudian kita akan melihat gerak tersebut pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi kalau bendanya ada di sini, maka bola di sumbu X itu ada di sini dan di sumbu Y ada di sini. Ya, jadi kalau kita perhatikan, maka bola yang berangkat dari sini, maka yang di sumbu X itu akan ke sana, ya, dan pada saat itu bola merah juga akan sampai di sini.
Sedangkan bola hijau yang bergerak pada sumbu Y, ya dia akan berada di sini. Ya. Jadi pada saat dia naik ke sini, ini naik ke atas. Pada saat persis di sini, bola merah ada di sini, bola hijau juga ada di sini, dan seterusnya. Ya. Nah, persamaan parameter di sini adalah X sama dengan R cos T. Ya. Jadi R itu adalah jari-jarinya, dan ini adalah pada saat T. Ya. Bisa dibaca dari sini, yaitu XR cos T dan satu lagi YR sin T. Jadi artinya kalau bentuknya seperti ini di fisika itu disebut bahwa dia mempunyai kecepatan sudut dalam 1 detik. Dalam 1 detik itu di sini adalah 2pi ya sebetulnya ya. Oleh karena itu di fisika seringnya agar tidak merepotkan itu adalah 2pt ya. Jadi dalam hal ini kecepatannya adalah kecepatan sudutnya adalah 1 ya. Jadi dalam 1 detik dia akan membuat frekuensinya ya, maaf, ini frekuensinya, tapi kecepatan sudutnya adalah 2pi ya. Kecepatan sudutnya adalah 2pi. Jadi di sini kalau di sini dalam 1 detik dia akan membentuk 1 radian ya. Jadi untuk mencapai mulai dari sini sampai balik lagi dia memerlukan 2pi detik ya. 2pi detik. Kalau ini hanya memerlukan 1 detik ya, yang di sini ini. Oke. Nah, parameter dari lingkaran itu tidak hanya 1 ya. Dalam hal ini bisa begini, dan dalam hal yang lain adalah begini. Dan perhatikan pada saat 2T ini bola yang di sini sudah sampai di sini, yang ini baru sampai di sini ya. Kalau ini nanti sudah sampai di sini, maka yang di sebelah kanan itu dia sudah berputar 2 kali ya, gitu. Oke. Nah, kita tentu saja bisa mengganti angka 2 itu dengan yang lain ya. Nah, apa yang terjadi kalau sekarang dia berbeda ya? Tentu saja dia sudah tidak lagi lingkaran, dan kalau kita lihat bentuknya ini ya, jadi dia pernah balik lagi ya, jadi dia pernah ke sini, terus balik lagi ke sono, ke sana, terus balik ke sono. Oke? Ya. Nah, tentu kita bisa bereksperimen dengan berbagai angka ya. Ini yang disebut sebagai lengkungan Lissajous ya. Ada banyak dikenal di bunyi ya, maksud saya di pelajaran fisika. Nah, bagaimana sekarang kalau diketahui suatu fungsi, kita ingin menyatakan dia dalam bentuk parameter. Ya, ada berbagai cara untuk membuat dia menjadi parameter. Misalkan saja X sama dengan T, maka tentu dengan mudah kita tentukan Y-nya sama dengan Ft. Nah, kalau di fisika T itu harus positif, di sini T itu bisa berapa saja. Ya. Katakanlah sekarang kalau T-nya saya buat menjadi min 2 sampai 3 begitu. Ya. Nah, kalau misalkan X-nya itu T kuadrat, Y itu sama dengan Ft kuadrat. Nah, ini akan memberikan dampak yang berbeda antara dua hal ini. Ya. Jadi, kalau misalkan saya ambil sekarang Fx-nya adalah X kuadrat saja. Jadi kita gambar ini X-nya, ini Y ya. Jadi kita sudah kenal di SMA bahwa bentuknya adalah parabola. Nah, untuk yang pertama dia mulai dari
X-nya adalah min 2 dan T-nya adalah 3. Ya. Dan pada saat T-nya min 2, seakan-akan benda itu mulai bergerak dari sini. Ya. Kemudian mengikuti alur ini sampai dia akan berhenti di sini pada saat T sama dengan 3. Ya. Jadi di sini T sama dengan min 2 dan T sama dengan 3. Nah, yang kedua itu pada saat T-nya min 2 itu adalah 4 ya. Jadi justru dia sudah ada di sini. Oke. 4. Jadi pada saat T-nya min 2, ini T yang berbeda ya, T yang ini. Saya gambar pakai yang kuning. T sama dengan min 2, dia ada di sini. Kemudian kalau T-nya itu bergerak ya, menuju 0, maka dia akan menuju ke sini. Oke. Dan pada saat 0 dia berada di sini. Kemudian pada saat 3 naik ke 3, maka dia akan ke sana. Saya gambar dengan yang hijau begitu biar lebih terlihat. Ya, sampai X-nya ada 9 ya. Jangan percaya mata, ini 3 kali lipatnya. Sebab kalau saya gambar betul ada di luar layar, tidak terlihat ya. Nah, di sini 9. Jadi di sini 4 begitu. Jadi bolanya geraknya yang kedua itu mulai dari sini turun ke bawah, naik lagi ke atas. Sedangkan yang pertama dia bergerak begini. Jadi sangat kaya sekali, walaupun grafiknya hanya satu, tapi kita bisa melihat bahwa ada berbagai kemungkinan suatu benda yang bergerak mengikuti lintasan ini. Ya. Nah, jadi secara parameter tentu saja grafiknya tidak sama antara yang pertama dengan yang kedua, walaupun lintasannya tampak sisanya itu hampir mirip gitu. Ya, secara umum jika kita mempunyai X sama dengan PT, maka Y-nya, yang bagaimana kita menentukan Y-nya, tinggal disubstitusikan Y sama dengan Fx, X-nya diganti dengan PT ini, maka kita punya Y itu juga bergantung pada T. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai persamaan parameter itu. Nah, misalkan sekarang kalau X-nya sama dengan PT dan Y-nya QT. Nah, ini kita mau membuat gambarnya. Nah, dalam hal ini paling mudah adalah mencoba mengembalikan fungsi parameter ini ke bentuk persamaan ataupun fungsi dalam bentuk XY ya, hubungan antara X dan Y. Nah, bagaimana menggambar grafik fungsi tersebut? Salah satu caranya adalah mengenali melalui fungsi atau persamaan dalam XY ya, dalam XY yang sudah kita kenal. Nah, jika X sama dengan PT dan kebetulan dia mempunyai inverse T sama dengan P inverse X, maka hubungan antara Y dengan X-nya mudah, yaitu tinggal T-nya diganti dengan P inverse X begitu. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi kita akan punya bentuk Y sama dengan Fx. Nah, dalam hal katakanlah ini yang punya inverse, jadi T-nya adalah Q inverse dari Y, maaf, ya, Y. Maka yang kita punya adalah P dari Q inverse Y. Jadi dalam hal ini X-nya sebagai fungsi dari Y. Ya, jadi, nah, ataupun seperti kita lihat dalam hal dia lingkaran X sama dengan cos T
dan Y sama dengan sin T, maka yang kita peroleh adalah suatu persamaan, ya, tidak mungkin suatu fungsi. Nah, kalau elips kan bentuknya X kuadrat A kuadrat plus Y kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan parameternya adalah A cos T, Y sama dengan B sin T gitu. Oke. Lanjut kita. Nah, jadi secara umum kalau ada X sama dengan PT dan Y-nya sama dengan QT, maka hasilnya itu adalah suatu persamaan dari X dan Y yang sama dengan konstanta. Nah, di dalam kuliah kalkulus ini harapannya maksimum ini adalah derajat 2 ataupun sesuatu yang sudah kita kenal, ya. Sinus, kosinus, hiperbolis, cos, logaritma, dan lain sebagainya. Nah, contoh, jadi X-nya adalah T kuadrat plus 2T, Y-nya sama dengan T minus 3. Mudah dilihat bahwa yang bagian ini lebih mudah dicari inversnya, yaitu T sama dengan Y plus 3. Kemudian substitusikan T di sini, kita akan memperoleh, ya, ini sudah kita lihat tadi. Nah, dengan mengganti itu akan diperoleh begini, ya, dan itu akan kalau dikuadratkan dan kemudian dijumlahkan dengan ini, hasilnya adalah seperti ini. Tolong dicek apakah ini benar atau tidak. Nah, untuk melihat grafiknya, ini kita buat menjadi kuadrat sempurna, ya. Jadi kita tahu bahwa bentuk Y kuadrat maka parabolanya adalah begini atau begini, ya. Nah, ini bisa kita hitung Y plus 4 kurung kuadrat. Kalau kita hitung menjadi Y kuadrat plus 8Y plus 16. Jadi di sini harus dikurangi 16 ditambah 15. Oleh karena itu hasilnya menjadi X sama dengan Y plus 4 kurung kuadrat min 1. Dan grafiknya adalah ini adalah Y sama dengan min 4 dan ini adalah X sama dengan min 1. Nah, ini bisa diperoleh bahwa puncaknya ada di sini dan kemudian kurang lebih parabolanya begini. Oke. Nah, itu hasil yang sama tadi. Saya sudah menjelaskan dengan cara coret-mencoret. Nah, kita akan gambarnya, tetapi sudah kita lihat tadi, yaitu perhatikan bahwa ini adalah Y sama dengan min 4 dan ini adalah X sama dengan min 1. Jadi parabolanya sampai di sini. Nah, perhatikan, katakanlah sekarang parameternya hanya bergerak positif, maka pada saat T sama dengan 0, Y-nya min 3, ya. Jadi kalau begitu kurang lebih di sini ini, ya, dan X-nya adalah 0, ya. Jadi ini adalah titik 0 min 3. Nah, kalau T-nya bergerak naik, ya, maka nilai Y itu akan bertambah. Jadi kita bisa menduga bahwa geraknya akan lari ke sana. Dan seterusnya, ya. Nah, itu animasi gambar bagusnya. Tentu saja kita di matematik lebih baik kita bisa menyelesaikan dengan pensil dan kertas dibandingkan kita menggunakan gambar alat. Nah, jadi di sini bagian yang diperlukan itu adalah hanya di sini, ya. Jadi persamaan parameter tadi menentukan mulai dari sini sampai ke sana, yang lain ini tidak terpakai, ya, sebetulnya gitu.
Oke, untuk mencari turunannya, misalkan kita punya X sama dengan PT dan Y sama dengan QT ya. Kita akan mencari DY DX. Nah, tentu saja ini mudah dicari, DX DT mudah dihitung, dan ini mudah dihitung DY DT. Sekarang bagaimana kita mau mencari DY DX? Jadi dengan menggunakan tadi inverse tadi sebetulnya ya. Jadi mudah dihitung ya. Oke. Berikutnya kita akan mencari Y sebagai fungsi dari X, ataupun kadang-kadang kita akan menghitungnya katakanlah yang X sebagai fungsi dari Y. Nah, kita melihatnya di sini Y sebagai fungsi dari T, tapi sebetulnya dia T itu dapat ditulis sebagai fungsi dari X. Nah, kita dapat menghitungnya dengan menggunakan aturan rantai. Ya. Jadi dengan menggunakan aturan rantai dy per dt, seakan-akan kita hitung melalui dy per dx dan dx per dt. Begitu. Ya. Nah, ini mudah dihitung, 2 ini, yang ini 2, maka dy dx-nya dapat dihitung sebagai dy dt dibagi dengan dx per dt gitu. Oke. Nah, itu tulisan bagusnya. Oke. Nah, contoh misalkan diketahui persamaan parameter dari elips ya. Jadi dalam hal ini elipsnya itu adalah mempunyai bentuk X per 5 kuadrat plus Y kuadrat per 4 kuadrat begitu ya, sama dengan 1. Nah, untuk menghitung dy dx nya kita hitung seperti tadi ya, tetapi saya menggunakan notasi lain ini ya. Jadi langsung dy dx, kemudian sesungguhnya dy dt sebetulnya kalau pakai aturan rantai begini, kalau sudah diinverskan. Kalau tidak, dengan menggunakan teorema fungsi inversnya, ini bisa kita tulis menjadi dx dt gitu. Nah, ini yang kita lakukan ya. Jadi yang atas ini yang atas seharusnya ini cos T ya, maaf ini salah, nggak apa-apa lah ya. Itu dy dt nya adalah 4 cos T ya, salah ini ya. Jadi yang betul adalah 4 cos T per min 5 sin T gitu. Nah, mungkin yang diperlukan adalah anggap saja ini benar. Kita akan memperlihatkan turunan kedua ya. Turunan kedua. Oke. Turunan kedua kita bisa menghitungnya begini ya. Jadi turunan kedua dx kuadrat itu adalah ddx dari dy dt. Tetapi dy dx. Tetapi ini kan masih dalam bentuk fungsi t ya. Oleh karena itu kita hitung dulu terhadap t, dy dx, kemudian ini dt per dx. Tetapi kemudian kita menggunakan fungsi inverse yang bisa kita tulis sebagai berikut ya. Yaitu ddt dari dy dx ya, ini bisa kita ganti dalam bentuk ini, anggap saja ini benar.
li tapi menjadi dibalik ya, dx per dt begitu. Oke. Saya kira tinggal menurunkan ini terhadap T dan ini dx dt-nya mudah dicari, kemudian kita substitusikan nilai T tersebut. Jadi bisa kita hitung. Oke. Nah, bagaimana dengan integralnya? Integralnya hitung luas daerah yang dibatasi oleh elips ini. Ya. Nah, kita cukup mungkin menghitung bagian atas saja. Ya, kalau menghitung bagian atas itu kan harusnya integral dari katakanlah di sini min 5 sampai 5 ya. 5 gitu. Tapi perhatikan ya di sini T-nya itu mulai bergeraknya di sini. Kalau T-nya 0 ya. Jadi mungkin lebih bagus ini menjadi y dx. Anggap saja itu benar, 4 sin T, ya ini yang ini benar. Nah, dx-nya adalah tinggal diturunkan ya, min 5 sin T dt. Nah, ini mulai dari min pi sampai 0 gitu. Karena geraknya kan T sama dengan 0. Dan di sini T-nya sama dengan pi ya. Jadi perhatikan ini harusnya plus ya. Dari pi sampai 0. Jadi dia ada faktor negatifnya ini ya. Dan itu betul kan kalau integral itu bergeraknya ke sana, maka dia adalah faktor negatif gitu. Tapi ini sekarang sudah dibuat menjadi positif. Oke? Jadi tinggal menghitung ini. Oke. Nah, terima kasih kepada Slido yang sudah memberikan template gratis.